kita akan membahas tentang Stockholm Syndrome. Bayangkan kamu disekap oleh seseorang, dia mengancam, mengontrol, dan membuat kamu takut. Namun suatu hari, dia memberi kamu makan, dia tidak memukulmu hari itu, dia bahkan mengajakmu bicara. Aneh, tapi di titik itu otakmu berkata, dia baik, setidaknya hari ini. Disinilah Stockholm Syndrome mulai bekerja. Stockholm Syndrome adalah kondisi psikologis ketika korban membentuk ikatan emosional dengan pelaku. Korban bisa merasa berterima kasih, simpati, bahkan cinta kepada orang yang bahkan jelas-jelas menyakiti. Peristiwa ini lahir dari kisah nyata pada tahun 1973 di Stockholm, Swedia. Saat itu, sekelompok perampok menyandera karyawan bank selama 6 hari. Dan yang mengejutkan, setelah Sandra dibebaskan, para korban justru menolak bersaksi melawan pelaku. Bahkan ada yang menggalang dana untuk membela mereka. Para psikolog bingung, kenapa para korban membela penjahat? Jawabannya ada pada mekanisme bertahan hidup otak manusia. Dalam situasi ekstrim, otak manusia berada di mode darurat. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada pertolongan. Maka otak mencari suatu hal, rasa aman sekecil apapun. Saat pelaku menunjukkan kebaikan kecil, tidak memukul, memberi makan, atau berbicara dengan nada yang lembut, otak korban akan menganggap itu sebagai penyelamat. Bukan karena pelaku baik, tapi karena ancaman yang lebih besar berhenti sejenak. Dan pelan-pelan korban mulai membenarkan tindakan pelaku, menyalahkan diri sendiri, dan merasa dunia luar lebih berbahaya daripada pelaku itu sendiri. Inilah jebakannya. Stockholm Syndrome tidak hanya terjadi pada Sandra. Dia juga muncul pada hubungan toksik, kekerasan dalam rumah tangga, reaksi atasan yang abusif, dan sekte atau kelompok yang manipulatif. Kalimat-kalimat ini sering muncul. Dia kasar karena dia capek. Sebenarnya dia baik. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Padahal itu bukan cinta. Itu adalah trauma yang menyamar sebagai ikatan. Yang perlu dipahami, korban Stockholm Syndrome bukan lemah. Justru sebaliknya. Itu tanda bahwa otaknya bekerja keras untuk bertahan. Masalahnya, jika kondisi ini tidak disadari, korban bisa terjebak terlalu lama. Membela orang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Karena itu, langkah pertama untuk bebas adalah menyadari satu hal sederhana. Kebaikan kecil tidak menghapus kekerasan besar. Stockholm Syndrome mengajarkan kita satu hal penting. Otak manusia bisa salah membaca bahaya ketika hidup terlalu lama dalam ketakutan. Dan terkadang, musuh terbesar kita bukan orang yang menyakiti, melainkan pola pikir yang terbentuk karena trauma.